Halo teman-teman, hari ini hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 ya, udah ganti ya, kemarin 2023 sekarang 2024. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai, kebetulan di samping saya ada nama, Jone iya nih Arya Listia ya. Nah, asli dari Yogyakarta pengangkatan PNS tahun 2022. 2022. Jadi Mas Yoni ini pengangkatan PNS-nya 2022 sama kayak saya yang 2022. Jadi kita nih teman seangkatan ya. Jadi di BSP3 ini ada 9 orang total. Satu orang langsung diperbantukan di PSI Bun, sisanya masih di BSI Petri gitu. Nah itu kita ini calon peneliti mas ya, peneliti yang gagal. Kita tidak bisa pindah karena harus stay di Kementan. Nah jadi konsekuensinya kita yang 2022 itu harus dari Kementan dan nggak pindah ke BRIN atau nggak jadi peneliti. Makanya kita melabelkan diri peneliti gagal gitu ya. Nah, jadi ada hal yang menarik kenapa ini di videoin. Jadi teman saya ini, Mas Yoni ini bentar lagi tugasnya diperbantukan ya terus Mas. Secara teknis saat ini secara administratif diperbantukan. Nah, diperbantukan. Jadi statusnya masih stafnya BSI Petri, tapi karena ada ini juga akan menjadi pembahasan. Nah, kita ini pembahasan sekarang nih, gimana sih caranya kalau misalkan teman-teman mungkin pengen pindah atau pengen diperbantukan, atau gimana caranya mencari suasana baru atau mencari challenge. Mungkin ini ada tips and triknya, gimana teman-teman ASN bisa berpindah tempat sebelum 10 tahun ya. Kita kan ada kontrak 10 tahun kan. Iya. Jadi 10 kita tahun wajib mau ngabdi stay. Lewat itu baru kita bisa mengajukan untuk mutasi ataupun pindah. Nah, jadi kalau misalkan yang ASN-ASN yang baru pemberkasan, ya calon ASN yang baru pemberkasan, kita tuh nggak boleh pindah selama 10 tahun. Ada tanda tangannya. Tapi ketika dibutuhkan, kita tuh bisa pindah dengan sangat mudah gitu. Nah, ini ada tips and triknya nih. Maksudnya gimana sih Mas Yone ini bisa pindah ke Jakarta ya? Ceritain dulu gimana sih ceritanya sih? Jadi awalnya itu sekitar awal saya CPNS itu tahun 2022 awal, tengah-tengah tahun itu ada panggilan untuk ke Jakarta, awalnya saya untuk sebagai ketua kelompok di Latsar. Lalu saya ditelepon oleh sekarang Ibu KTU, Ibu Sulis. Beliau memberikan pesan bahwa besok ke Bogor ya, ada panggilan untuk mendadak Pak Kepala Pusat, Pak Kapus. Nah, saat itu pun saya datang, kemudian dijelaskan tentang program. Nah, saat itu saya cuma sebagai, oh ya Pak, saya siap membantu jika memang diperlukan. Sebelumnya nih, ini kayak gimana sih? Sebelumnya dipegang sama siapa? Ceritanya gimana? Dipegang oleh Kementan, spesifiknya orang-orang dari Litbang Jirat. Nah, dulu ditebang. Kemudian karena ada perpindahan transformasi lembaga, ada yang pindah ke BRIN, ada yang tetap stay di Kementan menjadi BSIP ini karena ada kontrak dengan Kementan atau perjanjian atau MOU, maka tetap melaksanakan di BSIP ini. Kita sebagai mitra bagi. Sebenarnya R-nya itu dulu riset ya, tapi sekarang berganti jadi resource. Betul. Resource. Jadi lebih ke pemberdayaan. Bedanya sekarang betul. Nah, terus setelah Pak Kapus tadi manggil, arahannya gimana? Disuruh menunggu. Nah, sekitar 1 tahun saya menunggu, oke lah, belum ada panggilan. Nah, kemudian mulailah ada wacana rapat-rapat, saya diundang untuk ikut. Nah, di situ saya menunjukkan kemampuan saya di situ, skill saya, kemudian, oke, this guy can join our program. Jadi, berarti garis besarnya adalah ketika kita didelegasikan sama atasan, itu tadi kan didelegasikan sama Bu TU ya. Betul. Ketika kita didelegasikan, kita tuh harus memanfaatkan momen tersebut ya. Jadi memang sudah ada plot-plot tugas tiap orang nih di BSP3 ini, si ini ke sini, si ini ke sini, si ini nanti ke sini. Nah, kebetulan Mas Yoni ini memang diarahkannya karena Mas Asif. Mas Asif ya. Karena
perlu orang yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Jadi kebetulan plusnya adalah Mas Yone ini bahasa Inggrisnya cukup lancar dibanding saya dan teman-teman yang lain. Saya lebih ke pasif bahasa Inggrisnya, ngerti, tapi ngomong cuma sekali dua kali. Tapi Mas Yone itu lebih lancar di angkatan kami ya, di angkatan kita ya. Ya, betul. Nah, jadi intinya berarti ketika didelegasikan sama atasan, berarti kita harus mau menerima dan juga siap sedia untuk ditugaskan kapan saja. Totalitas. Siap, betul. Karena pengabdian untuk negara. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita dapat tugas, kalau bisa kan ada tipe-tipe ASN ya. Kalau misalkan di sosial media tuh, jadi kalau misalnya kita dapat tugas, kita harus memaksimalkan tugas tersebut, gitu. Dan baru kemarin gimana ceritanya pindah ke Jakarta? Awalnya itu wacana dilaksanakan secara paralel. Jadi beberapa kali ke balai kita di sini di BSI Petri, lalu sekali ke Bogor. Awalnya kantornya di Bogor. Cuma karena ada pertimbangan beberapa hal, akhirnya kantor di Jakarta, dan juga karena arahan dari Bapak Kepala Badan dan juga Bapak Sekretaris Badan, maka total harus berpindah ke Jakarta untuk fokus di situ. Jadi timnya ini sebagai informasi ya, timnya ini tim khusus, jadi berbagai instansi ya, berbagai eselon 1 dan eselon 2 dan eselon 3 ya. Betul, satu juga ada. Jadi eselon 1 2 3. Nah, pendelegasian dari unit kerja masing-masing dijadikan satu tim, baru dipindahkan ke Jakarta. Betul. Tapi statusnya diperbantukan dahulu. Nah, jadi Mas Yone perbantukan. Jadi teman-teman yang mungkin ada rencana mengenai mungkin pindah atau nyari tantangan baru dan sebagainya, berarti tipsnya adalah tadi yang sudah disebut sama Mas Yone, totalitas ketika mendapatkan tugas, sama memanfaatkan peluang yang diberikan. Dan jangan lupa asah skill Anda sekalian agar bisa improve. Betul. Jadi salah satu yang disebutkan juga tadi sama Mas Yone bahasa Inggrisnya lumayan lancar, itu nilai plus. Jadi ketika teman-teman punya nilai plus, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, kan nilai plus itu bisa membawa kesuksesan. Betul sekali. Betul. Jadi framing ASN malas-malasan itu sepertinya di generasi muda, generasi milenial, generasi Gen Z itu agak kurang gimana? Satu komentar deh mengenai itu deh. Kayak gitu mengenai itu. ASN sekarang beda. Karena sekarang sudah generasi baru, kita punya pola pikir baru, yang sudut pandang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kita sebuah paradigma PNS yang cuma diem, duduk, baca koran, main TTS, harus berubah menjadi ASN yang produktif dan profesional. Jadi memang kalau saya lihat memang generasi mudanya punya semangat ya. Terlebih kalau misalnya kami itu graduate dari swasta ya. Ya, kami bekas pegawai swasta, bekas budak korporat. Jadi kita budak korporat dulunya. Saya dulu di di CPEP Group, Mas Yone di April Asia Group. April Asia Group. Jadi sebelum kesini kami jadi kerja di swasta dulu. Jadi kami sudah terbiasa dengan cara kerja yang mungkin dulu diterapkan di swasta lebih keras ya. Lebih keras kerja. Nah, mungkin tips juga. Karena apa ini? Mungkin ada teman-teman yang dari swasta juga yang baru gabung kan. Mungkin shock culture. Kok shock apa yang gimana? Mereka kaget dengan pola pikir mereka yang sebelumnya bahwa kerja seperti itu harus agak slow down, agak nahan diri. Gimana ceritanya? Mungkin lebih baik segini. Ketika kita berada di lingkungan baru, yang awalnya kita kerja ya seperti kuda lah istilahnya kasarannya. Tiap hari kerja tanpa henti, tanpa kenal lelah. Ketika masuk ke dunia PNS yang you have to hold, kamu harus menahan. Maka adaptasi dahulu, terima saja dahulu, ikhlas, insya Allah ada jalan untuk berubah. Ya. Tunggu ketika kondisinya tepat, baru kita bisa mengeluarkan yang kita bisa di situ. Betul, karena memang perlu diakui di ASN ini senioritas itu masih ada ya. Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan itu ya. Iya. Gitu. Karena kita udah mulai apel. Jadi kita mulai bikin konten ini sebelum jam kerja ya. Jadi tidak mengganggu kerja. Ini sudah mulai apel, mari kita tutup. Mas Yone, 1-2 kata motivasi untuk hari ini? Bekerja dengan ikhlas, maka akan jadi berkah. Mantap. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam saya dari Mustafa. Salam dari Mas Yone. Dadah.